Yang pertama laki-laki dulu ya Bu. Tugas suami kepada istri. Menampakkan suami yang soleh itu, ini tugasnya. An at'amaha idza tu'imta. Hendaklah engkau beri makan keluargamu, khusus istri maksudnya, sebagaimana yang engkau makan. Istri diberi duit 20.000 satu hari. Katakanlah itu batas kita gitu. Tapi suami nuntut ayam. Mau enggak ibu? Enggak bisa. Demi Allah Bu, tanyakan beliau ini. Setiap saya dapat jatah nasi di kantor, enggak saya makan dulu. Pilih Pak Ustaz makan nasi. Tidak, saya teringat istri saya. Enggak tega saya makan di sini dari cancang pagaruyung. Lama lauknya 2-3 buah sayur, pisang, apel. Terbayang saya, andai kata saya makan di sini, dia makan jomaco badan. Demi Allah, tidak pernah saya makan. Entah kok tak pasuk. Makan aja lah. Saya telepon dia, abang dapat nasi. Bukan saya takut dengan dia. An at'amaha idza tu'imta. Apa yang engkau makan harus sama dengan kalian. Laki-laki ini perhatikan. Maaf nih Pak, bukan saya menggurui, tapi inilah menyebabkannya. Melapor ibu-ibu itu kepada ambo, benar itu. Dan orang-orang yang tak saya kenal tadi datang ke rumah, "Cibola Pak Ustaz, piti 20.000 akhirnya minta ayamnya, minta dendeng." Malu kenamu ah. Halo. Tentu ini sampaikan kepada menantu di rumah Pak. Sampaikan. Pak, sampaikan kepada adinda-adindaku yang baru berkeluarga. Sampaikan kepada suami-suaminya. Mudah-mudahan dari mikrofon ini penting. Banyak urusan ini gagal gara-gara yang satu ini. Satu. Yang kedua saya putuskan nih. Saya cepatkan aja. Ini dia penting juga. Wa taksuha idza tasaita. Hendaklah engkau memberi kain pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Ini maknanya bukan makna harokah, makna huruf, tapi maknanya adalah makna kias. Apa yang engkau pakai dia harus pakai. Maksudnya kalau engkau beli baju, belikan juga dia baju. Ambo pernah melihat Bu, tidakkah pakaian yang kita pakai, tidakkah pakaian yang dia pakai itu mencerminkan diri suami? Ambo pernah pagi-pagi, tapi di situ nak di siko ya Pak, Bu. Pagi-pagi pakai kodek, pakai kain sarung. Kok tanggalah kain sarung tu beko bahan. Pailo ka kada itu. Oh, melenggak-lenggok tu. Ya Allah. Apa dalam hati saya? Siapa suaminya? Artinya apa? Apa yang dia pakai cerminan kita. Tapi coba dia berpakaian-pakaian hijab, longgar-longgar. Siapa suami itu? Pak Ustaz, pantas. Tapi coba yang dipakai itu pakaian yang tidak baik. Tengoklah melambai-lambai. Kita yang dapat. Berikan dia pakaian yang layak bagi perempuan itu maksudnya. Bukan maksudnya berikan dia pakaian seperti yang kau pakai. Maksudnya pakai celana jin, kita dia pakai jin juga. Jangan. Itu yang tidak baik. Apa yang engkau belikan juga dia. Bu, maaf Bu, ibu dekat dengan istri saya tu ya Bu. Nanti dekat-dekat sama beliau. Coba betul tak kata-kata saya ni Bu. Belum pernah dia minta baju lagi. 15 tahun kami dah menikah ni Pak. Demi Allah Bu, saya memilihkan baju dia Bu. Sekali tio, itulah keluar bahasa pikumbuhnya tu Pak. Sekali tio tak pernah hanya minta. Demi Allah saya yang membelikan dia baju. Alhamdulillah dia Lailo kadang-kadang ada warnanya yang terlalu norak. Hatinya tak menerima, tapi kerana untuk menyenangkan suami, disitulah boleh berbohong yang boleh. Apa kata beliau tengok baju? Abang tak ada baju yang secantik ini pada warna nano-nano. Dia syukuri juga Bu. Artinya apa? Saya akan berkata, bapakkah lah yang membelikan baju ibu. Jangan kasih dia duit. Jangan tiru seperti saya lagi. Saya membelikan itu karena saya sangat suka membelikan dia baju. Sekali sebulan tu ada saya ke pasar, belikan baju untuk dindaku lah, kira gitu tuh. Namanya malam hari ini saya tukar namanya ndak Elvi lagi doh Pak. Diana. Diam-diam mempesona. Nama saya malam ini ditukarnya, nama saya Dita, ditakdirkan untuknya. Nah, dua, saya percepat Bu. Waktu kita tinggal 15 menit, 10 menit. Yang ketiga yaitu ini penting, wala tuqabbih. Jangan engkau memburuk-burukkan, hai laki-laki. Jangan pernah bercerita di warung-warung, payah
Payah Pak Ustaz. Payah Pak Ustaz Nafis. Ngapa tuh payah? Sama-sama duduk di warung nih. Nyelaluk malam tadi bakar ruah. Tak boleh. Wala tuqabbih. Jangan sebut-sebut keburukan istri itu. Lakum libasun lahun. Itu Al-Quran tuh. Tanya beliau nanti, Pak. Tanya Ustaz kita. Kita pakaian bagi dia. Walahunna libasun lakum. Mereka itu pakaian bagi kita. Kalau pakaian maksudnya apa? Menutup aurat. Maksud kata-kata kias ini, laki-laki pakaian bagi perempuan, tutup tubuhnya dengan diri kita, lindungi mereka. Itu kias itu. Makanya di dalam belajar itu tuh ada ijtima', ada Al-Quran, hadis, ijtima', kias, seluruhnya ada tuh dalam Al-Quran. Engkau pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Maksud pakaian sama-sama nutup aurat. Yuk jaga aibnya, jangan dibuka-buka. Wala tuqabbih. Nih, kalau nak menjadi laki-laki yang soleh, lalu bahagia dunia akhirat, nanti deh. Saya potong, saya percepat, nanti ada tugas untuk ibu masalahnya. Yang keempat, tugas kita, wala, ini penting, wala tadrib bil wajhah. Kalau marah, jangan mukul. Maaf nih, tidak satu dua yang melapor kepada saya. Gawat Pak Ustaz main tangan bana. Kalau kaki bolehlah, itu tengok juga. Tapi kadang-kadang berbekas jejak tangannya di tamparan pipi. Ya Allah. Pak, Bu, ya Allah, kepingin nangis nih. Saya selalu menyaksikan beliau ini. Dua orang anak kami nih ya. Saya saksikan beliau mengeluarkan anak itu. Saya nak mau saya biarkan. Saya harus lihat. Saya harus lihat betapa sakitnya seorang ibu hamil mengandung anak kita. Kita modalnya modal apa, Bu? Modal flash disk. Beliau semua itu beliau yang ngerjakan mulai pagi sampai sore. Kadang-kadang tidak sesuai dengan selera kita. Kau payah. Ya Allah. Halo, maaf ya Pak. Hamba kepingin ramai dari kau dapat dengar ceramah hamba ke semuanya. Nah, saya pendek. Wala tadrib fil wajah. Kalau marah jangan pukul wajah. Ini lagi. Wala tahjur illa fil bait. Kenapa kata-kata talak itu harus laki-laki yang memegang? Kalau perempuan hancur kita nih, Pak. Yuk sabanta dicarinya, Pak. Laki-laki begitu juga. Wala tahjur illa fil bait. Kalau marah jangan mengundang orang tua. Kalau marah jangan sekete-sekete, pailah kau. Sekete, pailah kau. Boleh berpisah, wala tahjur. Tahjur itu berpisah. Wala tahjur illa fil bait. Boleh berpisah tapi satu rumah. Satu kamar sini, satu kamar situ. Itu boleh. Sebab nanti hujan malam ketuk pintu mudah. Enggak jadi marah doyang. Nah, ini marah sampai ngundang-ngundang seakan-akan enggak boleh. Wala tahjur illa fil bait. 5. Tugas kita ya Pak. Tolong simakkan itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang suami yang soleh. Ibu, tuh ibu, ini penting. Idza amaraha ata'athu. Suami kalau menyuruh taat. Ada yang tidak boleh taat oleh istri, satunya maksiat. Elvi sinilah istri saya deh. Yuk kita berjudi yuk, enggak boleh taat. Elvianti, belilah kamput Cibulok, minum kamput malam kau, tidak boleh taat. Tapi apapun yang disuruh suami, Bu, halo Bu, saya mendapatkan 2 air malam ini. Sebetulnya saya harus minum segera. Rasulullah menyuruh. Ibu, kalau nampak dari kejauhan suami pulang, ibu bikin teh tak? Ini dia. Dengar ya. Bapak, kalau ada ibu membikin teh, jangan tunggu dingin. Itu Rasulullah mengajarkan secara adab. Kalau dia dah diantarkan air, langsung minum, walaupun hembus-hembus sedikit. Nah, gitu ya. Ibu, kalau suami baru pulang dari jauh, saya mau pulang kerja, bikin cepat kopi, teh, susu, segala macam. Nih, apa yang terjadi? Rasulullah pulang dari masjid. Pak, pulang dari masjid ya. Aisyah adalah seorang wanita yang solehah. Begitu nampak Rasulullah pulang, Rasulullah tidak di WA-nya dulu. Hei Yayang, aku mau pulang. Tidak begitu kan? Tentu tidak pula dulu, tidak ada HP. Ini saya percantik hadis nih.
Pulang Rasulullah, nampak dari kejauhan oleh Aisyah, itu suamiku tu, kekasihku tu, kekasih Allah pulang. Segera dia ke dapur. Bu, besok kalau suami pulang, tiru Aisyah. Pulang ke dapur, diambilnya teh, dikacaunya, tapi kan di dapur ibu ada 3 nih. Ajinomoto, gula, garam. Ini saya bacakan hadis nih, Bu. Begitu diambilnya oleh Aisyah, yang terambil garam. Dikacaulah teh itu. Tidak dicoba. Diambil satu lagi. 2 kali garam. Hebatnya batin Rasulullah, hebatnya diri Rasulullah yang sabar itu. Begitu diletaknya, diminumnya langsung. Kalau bahasa pai kumunya, tacogu. Apa tu Pak? Takajui. Ternyata teh yang dibikin oleh istriku adalah teh bergaram, bukan teh pakai Diminum Rasulullah sikit lagi sampai setengah. Dalam hadis itu saya baca diminum Rasulullah sampai 3 kali. Lalu fayabqa qalila, dia tinggalkan sedikit. Lalu diminum, apa kata Rasulullah? Hai Aisyah, ndak ada nan sanca iko, ndak ada yang salama iko teh lain. Namanya Aisyah kan Humairah. Kemerah-merahan pipi beliau, tersenyum sipu beliau. Tapi tadi tanda tanya, selama ini Rasulullah minum teh kuah, tidak ada dia memuji yang sememuji ini. Enak kali Aisyah, kira gitu loh. Ditinggalkannya. Ini hebatnya orang arif. Kalau meninggalkan itu ada tujuannya, supaya istrinya mencoba. Tidak Rasulullah suruh, dicobalah oleh Aisyah. Ya Allah, teh bergaram. Betapa mulia seorang suami. Kalau kita lah sebagai suami itu teh yang salah dibuat oleh ibu, ndak pandai mato kau le yo, ndak pandai bikin kopi. Nah, Bu, apalagi beliau baru pulang kerja, dah duduk beliau nih dah disindir-sindirnya. Angeknya hari, ndak bisa bikinan teh. Apa kata ibu di belakang? Ndak pandai mambiak seorang. La ilaha illallah. Jangan ya Pak Bu. Apabila dia ingin, itu maksudnya. Wa idza amara ata'athu, engkau harus taat. Bu, ini dalam masjid, tapi ini tidak negatif. Saya harus buka. Boleh ya Bu? Hadisnya saya baca ini. Idza amara mar'atuka, kalau laki-laki meminta kepada perempuannya, alal firash, maaf Bu, laki-laki yang anak-anak baru apa, ini bukan negatif tapi ini hadis. Diajaknya engkau ke kamar, kata Nabi, faba'at, engkau malas. Ini Bu, hati-hati. Malas engkau ketika suami meminta, dalam tanda kutip, saya tidak jelaskan ini secara gambling. Ini yang ibu-ibu, apalagi yang pengantin-pengantin itu perlu dikasihkan ceramah ini. Diajak oleh suami, ngapain ke kamar? Main kelereng? Main bola basket? Enggak. Apa yang terjadi? Faba'at, maka engkau malas. Dengar Bu, ini hadisnya ngeri Bu. Wa qadbana wal malaika wa la'natullah wa malaika hatta tusbiha. Andai kata engkau malas, lalu dongkol hatinya sampai dia tertidur. Wa la'anallahu wal malaika hatta tusbiha, melaknat Allah dan malaikat hatta tusbiha, sampai dia terbangun, bukan sampai subuh. Kalau hadis ini disarahkan oleh guru saya dulu, bukan sampai subuh, bisa-bisa dia berkehendak siang. Hatta tusbiha, sampai dia terbangun. Iyo kalau hidup suami itu Bu. Kalau dalam keadaan tidur dia mati, sampai yaumil kiamah ibu dilaknat. Enggak, ini hadis nak main-main. Tapi ini jangan semena-mena. Beko Pak kecek no ke ibu di rumah yo. Kata Pak Ustaz, awas ndak namu ayo. Jangan. Ini tengok juga kesibukan mereka. Nah Bu, satu. Yang kedua, kalau ndak pakai kacamata kau ndak bisa mencari itu. Kata Rasulullah, laheng lo nya. Iza nazara ilaiha syaratah. Kalau dia melihat Bu, beri senyuman pi, bundaku, istriku. Sampai sejauh mana sibuk engkau di rumah,
Yakinlah suamimu keluar rumah bukan untuk main-main. Pulang dia ke rumah, sibuk apapun, ketika dia melihatmu, senyum. Bu, latih senyum. Dia, kami lah tua-tua Pak Ustaz. Lah tua kau yang kepingin mesra. Makin tua tu makin mesra. Saya Pak Ustaz, maaf nih Pak Ustaz, saya kira Pak, saya pernah mengantarkan orang cerai ke rumah itu. Kecik ambo kok anak-anak muda yang baru-baru menikah yang cerai. Ya Allah, apa yang terjadi Pak? Duduk di samping tu 1, 2, 3, dah tua semua. Saya sangka mereka itu mengantarkan anak cucunya. Dah lama Pak, saya bilang. Barunya. Siapa yang bercerai Pak? Diam dia. Tanya satu lagi, siapa yang bercerai Pak? Diam dia. Saya ulang-ulang lambat-lambat. Apa kata dia? Yang bercerai itu awak je. Lah 60 lah. Maka bisa-bisa menyebabkan ketidaksolehah solehah ibu adalah tatkala dipandang oleh suami habusan muntarira. Itu kata Rasulullah tu. Tahu nak habusan muntarira? Itu habusan muntarira tu. Ditengok oleh suami. Lah masak. Jambara jago. Anak bakaba. Habusan muntarira. Wajah yang luar biasa. Apa tu yang tidak baik lah tu menampakkan. Nah, terus. Nyapinya dah agak apa. Yang ketiga kata Rasulullah. Nah ini dia. Wa in aksama alaihi abaradhu. Pandai engkau melakukan kasih sayang. Dia sayang samamu wahai bunda, balas sayang dia. Dia mencari nafkah, ayo jaga hartanya. Nah, ini waktu dah hampir habis, masa saya putuskan aja. Yang keempat, wa in ghaban anhu nasahu fi nafsiha wa maliha. Ini yang penting. Jaga harta bendanya yang telah dititipkan. Jangan khianat. Di Tegalsari, namanya tidak saya sebut, Tegalsari dekat Jalan Hang Tua. Bulan Ramadan kemarin ketahuan seorang istri yang selingkuh dengan orang lain. Lalu saya tidak menghibah ini, tapi nama orangnya tidak saya sebut. Lalu suaminya bekerja, hati suami tidak enaknya kerajonya dari jauh tu. Tidak saya sebut tempatnya di mana. Begitu pulang dia, nampak bu di mata kepala bulan Ramadan baru kemarin ni Pak. Maksud saya adalah ni dia, jaga marwah. Jaga marwah. Jaga marwah itu. Perempuan, teman saya kerja Pak, sangat-sangat banyak ini terjadi. Dan melapor kepada saya, bagaimana awak leko buya, ada yang diberikan duit dari Jakarta itu ke Durinya, datanglah engkau ke Jakarta, kata si wanita. Saya nyampaikan ini bisa terjadi kepada cucu, bisa terjadi kepada anak, pun bisa terjadi kepada kita. Ini manusia normal, tapi pandai-pandailah menjaga harga diri, baik laki-laki atau perempuan. Bu, waktu kita terbatas. Saya janji tadi mau ada pertanyaan. Saya skip aja lah dulu ya Bu. Ada pertanyaan Bu? Pak? Ini dah hampir masuk Isya kita nih. Ada pertanyaan Pak? Enak ceramah ini kata saya. Orang yang mendengar kadang-kadang lamu bana Pak Ustaz. Ada pertanyaan Pak? Kalau tidak saya teruskan sedikit lagi. Ada pertanyaan anakku? Anak muda? Bebas? Oke, saya tutup ya. Saya tutup dengan mengisi ceramah dengan menutup kesimpulan ceramah hari ini. Orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu hatinya 3. Syukur, mengingat, sabar. Tapi ditutup dengan fi'il, perbuatan kita. Laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah. Mana yang solehah tadi, mana yang soleh tadi, agar kita akur berdua. Dah saya berikan tip. 5 wajib bapak kepada ibu, ibu 4 wajibnya kepada suami. Itu yang penting-penting. Bukan setelah ini, tak masak awak lah. Kan tak disabut deh Pak Ustaz tadi. Jangan. Itu tujuannya saya berbicara, bahwasanya itulah pokok-pokoknya. Sebarkan, luaskan, pandang apa pokok-pokok tadi, kita jabarkan sendiri di rumah. Sampaikan ke anak cucu ya Pak. Sampaikan ke menantu di rumah ya Bu. Biar mereka utuh dunia akhirat. Setuju ya Bu? Waktu sudah masuk, mari kita berdoa. Kita tutup dengan doa Pak. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita hari ini.